pertemuan kali ini nih sifatnya sebagai pengantar saja kalian ketika kalian nanti di seminggu ke depan, karena kan minggu depan kita juga akan melakukan meeting ya di sini ya, akan ada meeting. Nah sebelum meeting itu akan ada beberapa tugas yang pastinya harus kalian selesaikan di sini. Ini Suryana kenapa melakukan presentasi di sini Suryana? Iya, Miss, saya hadir. Ini Suryana ditutup dulu share screen-nya. Oh iya, Miss, maaf. Oke. Ini dibuka ya videonya semuanya supaya kita saling kenal mengenal semua. Kan kita tidak enak kan kalau misalnya kita berjumpa di dalam satu kelas tapi ternyata kita tidak mengenal satu persatu. Sebelum kita melanjutkan, ini Bu Safa akan ini dulu. Bentar. Ini perkenalannya kita nanti saja ya, perkenalan untuk kalian ya, biar lebih efektif waktunya. Oke, ini ada namanya metode penelitian di mata kuliah kita itu mata kuliah metodologi penelitian. Tuh kan, ada yang masuk lagi. Nggak bisa fokus, kasihan. Oke, ini di perkuliahan kita ini kan sebenarnya di modul 1. Ini kan ada modul metodologi penelitian ya di sini ya. Nah, ini Bu Safa harapkan dengan mata kuliah ini kalian sudah minta tolong di silent ya semua yang tidak berkepentingan untuk berbicara supaya lebih enak. Oke, terima kasih. Nah, di modul kali ini Bu Safa harapkan kalian sudah punya produk yang namanya proposal penelitian ya pastinya. Dengan proposal penelitian itu kalian sudah mempunyai bekal nantinya ketika kalian akan melaksanakan perkuliahan di semester 7. Tuh biasanya kalau kalian yang reguler semester 6 ya. Semester 6. Kalau misalnya kalian sudah lulus di mata kuliah metodologi penelitian, kalian sudah punya bekal berupa proposal yang sudah apik, yang sudah bagus dan siap untuk diseminarkan, itu biasanya kalian ketika mata kuliah seminar proposal penelitian tidak perlu mengulang lagi mulai dari awal. Itu yang Bu Safa harapkan seperti itu. Sehingga di modul ini Bu Safa harap kalian tidak hanya mengerjakan proposalnya itu hanya ala kadarnya saja, begitu ya. Sehingga ini bukan hanya sebatas mata kuliah yang apa sih namanya, yang mengharuskan kalian hanya mengerjakan saja untuk mendapatkan nilai, bukan begitu. Karena nantinya kalau misalnya kalian mindset-nya seperti itu, pasti akan menghambat masa studi kalian gitu. Kalau misalnya di seminar proposal nanti kalian sudah punya bekal proposal yang sudah bagus, yang sudah terstandar sesuai dengan PPKI kita, nah itu lebih bagus lagi. Sehingga apa namanya, ketika seminar proposal kalian tidak perlu mengulang lagi di awal begitu. Karena ada banyak kejadian sekali, ada kakak tingkat kalian itu ketika seminar proposal itu seperti kuliah metodologi penelitian begitu loh. Sehingga itu akan menyulitkan untuk dosen iya, untuk kalian yang kuliah juga iya, akan menghambat juga gitu. Nah, oleh karena itu Bu Safa minta tolong sekali untuk kalian semua khususnya yang hadir kali ini untuk berpartisipasi aktif dan apa ya, dan yang ya aktif lah intinya. Aktif mengerjakan apa yang Bu Safa instruksikan. Selebihnya kalian juga aktif mempelajari karena kan kita perkuliahan online ya, bukan perkuliahan dengan tatap muka langsung. Kalau bertatap muka kita akan lebih banyak berinteraksi secara langsung dan juga akan lebih banyak kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya itu kan lebih enak kalau misalnya ditanyakan secara langsung ya. Kalau di forum diskusi Bu Safa juga tidak setiap saat online, kalian juga tidak setiap saat online, itu juga akan sangat menyulitkan untuk kita semua.
Sehingga ini Bu Safa minta kalian semuanya untuk bisa bekerja sama ya, untuk bisa bekerja sama di mana kalian ini nanti bisa menghasilkan satu proposal penelitian yang layak untuk diseminarkan nantinya gitu. Dan oleh karena itu ini Bu Safa juga minta pengorbanan waktu kalian ya selama satu modul ini. Kalau misalnya ada beberapa jadwal Zoom meeting atau Google Meet yang kita laksanakan di luar agenda perkuliahan kita gitu. Kalau Bu Safa itu mendingan bersakit-sakit dulu aja selama satu modul ini. Selebihnya nanti kalian tinggal enak-enak. Kalian juga bisa mendapatkan hasil yang bagus, yang Bu Safa berikan dengan nilai yang bagus juga pastinya. Selain itu, kalian juga punya bekal yang cukup untuk bisa kalian pergunakan nanti di semester 6 nantinya pasti. Begitu. Itu adalah tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, yang berikutnya ini perkenalan singkat Bu Safa ya. Kalau Bu Safa itu seperti yang sudah kalian kenal di siakat kalian atau di KRS kalian untuk nama, kalian juga bisa panggil Ibu Safa. Untuk pendidikan ini bisa dilihat kalian sendiri. Untuk S3 ini masih di UNJ sampai sekarang gitu. Itu perkenalan singkat Bu Safa mengenai pendidikan. Yang berikutnya ini mengenai penilaian. Ini pastinya ya. Bentar, ini siapa? Oke, ini mengenai penilaian yang Bu Safa berikan untuk kalian semua. Ya mungkin ketika kemarin di grup sedikit banyak sudah Bu Safa sampaikan, tapi alangkah lebih baiknya kalau Bu Safa sampaikan secara langsung ya untuk kalian semuanya. Nah, ini untuk penilaian di kehadiran, ini pasti akan ada jadwal Google Meet ya, selama 3 kali di dalam satu semester. Ini minimal di jadwal Google Meet kita. Tapi ini pastinya akan lebih dari 3 kali Google Meet khusus mata kuliah yang Bu Safa ampuh. Yang berikutnya ada forum diskusi, ya silakan bisa berpartisipasi sesuai dengan waktu yang sudah Bu Safa berikan. Yang berikutnya ada tugas, ini yang terkait dengan tugas. Ada pretest, post-test pastinya, ada tugas terstruktur di sini. Kalau tugas terstruktur itu Bu Safa karena kita mata kuliah metode penelitian itu biasanya Bu Safa akan memberikan tugas terstruktur tahapan pembuatan proposal. Ya entah mulai dari penentuan topik, habis itu kalian bisa membuat kalau di reguler AB sih mulai topik, latar belakang sampai rinci banget. Tapi kalau kalian karena waktunya sangat singkat ini Bu Safa langsung pastikan setelah ada topik setelah ada daftar permasalahan, kalian menentukan masalahnya apa, kalian menentukan topik penelitian, setelah itu kalian langsung membuat bab 1. Itu kalau di regular C biasanya seperti itu, karena kan waktunya sangat singkat sekali ya. Kalau sangat terstruktur sekali itu waktunya tidak akan sesuai dengan waktu yang disediakan. Sehingga untuk mengantisipasi itu Bu Safa langsung minta satu bab seperti itu. Sehingga lebih enak untuk bisa mereview secara langsung begitu. Nah, yang berikutnya ini yang terkait dengan kualitas pendapat di forum diskusi ini juga Bu Safa juga akan perhatikan ya. Kalau selama 4 kali pertemuan kemarin kalian sudah berpikir kritis, inovatif di situ, itu juga bisa menjadi pertimbangan Bu Safa di dalam menentukan nilai tugas. Sehingga Bu Safa tidak melihat seberapa banyak kalian mengunjungi forum diskusi, tapi seberapa berkualitas jawaban kalian ketika berpendapat di forum diskusi. Kalau misalnya kalian di forum diskusi itu tampil selama 10 kali, tapi yang 8 kali hanya bertanya saja, yang 2 kalinya cuma berpendapat, dibandingkan dengan hanya mengunjungi 7 forum diskusi, tapi dia berpendapat semua. Itu akan berbeda sekali. Gitu ya. Nah, ini juga sama halnya ketika ada yang 7 berpendapat, yang 7-nya juga berpendapat dengan mahasiswa yang berbeda, itu juga pastinya akan berbeda. Karena Bu Safa lihat yang dari kualitas jawaban atau yang dari kualitas pendapat yang diberikan oleh si mahasiswa tersebut gitu. Sehingga kalau selama perkuliahan apapun perkuliahan itu dengan Bu Safa, sekecil apapun usaha yang kalian
yang kalian lakukan atau bahkan sebesar apapun usaha yang kalian lakukan itu pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan selama perkuliahan. Itu yang harus kalian pegang teguh ya. Sehingga selama ini sangat jarang sekali, hampir tidak pernah Bu Safa mendapatkan komplain kalau soal penilaian. Karena setiap mata kuliah yang Bu Safa ampu itu biasanya mata kuliah yang penting yang menentukan langkah saudara di proses berikutnya. Ada KDM, kalau nggak lulus KDM kan tidak bisa PPL ya. Apa sih namanya, ada profesi, apa namanya, kemampuan profesi guru ketika mereka mau PPL itu mereka harus bisa mengadakan micro teaching dengan teman-temannya. Itu Bu Safa itu juga pernah mengampu mata kuliah itu. Gitu. Sehingga mata-mata kuliah penting itu ada beberapa yang dipercayakan ke Bu Safa juga. Sehingga itu bisa menentukan langkah kalian untuk bisa menyelesaikan studi S1 dengan cepat gitu. Sehingga ini minta tolong sekali kerjasama untuk kita semua ya. Yang berikutnya yang terakhir ini juga yang terkait dengan ujian. Ujian itu sama, ada ujian UTS dan juga ada ujian UAS. Nah, untuk UTS itu biasanya Bu Safa akan memberikan ujian UTS secara tulis dengan jangka waktu tertentu yang Bu Safa tetapkan. Ini biasanya kalau ujian secara tertulis itu akan Bu Safa minta kesepakatan di hari apa, di jam berapa, itu biasanya seperti itu. Sehingga serentak semuanya mengikuti ujian di jam tersebut. Yang terkait dengan UAS, ini Bu Safa tidak akan melakukan UAS lagi kalau misalnya sudah ada proposal yang sudah kalian kumpulkan ke Bu Safa. Sehingga kalau setiap prosesnya itu Bu Safa akan nilai di tugas terstruktur, kalau UASnya itu Bu Safa ambil dari proposal final yang sudah kalian kumpulkan ke Bu Safa. Mulai dari awal cover, habis itu kata pengantar, daftar isi, semuanya Bu Safa minta sampai lampiran. Nah, itu yang menjadi poin penilaian UAS. Sehingga tolong ini menjadi perhatian kalian semua supaya di kelas ini khususnya yang hadir hari ini ya, karena yang mendengarkan penjelasan Bu Safa ini yang hadir hari ini bisa lolos mata kuliah Bu Safa minimal dengan nilai B gitu. Minimal dengan nilai B, kalau mendapatkan nilai C berarti kalian tidak bisa mengambil skripsi nanti di akhir atau tidak bisa melakukan ujian seminar proposal ketika antara semester 6 ke semester 7 itu biasanya ketika liburan semester 6 itu biasanya akan ada ujian proposal penelitian dengan para pembimbing kalian, para calon pembimbing kalian. Karena yang menjadi pengujinya itu biasanya sih para calon pembimbing, ya mungkin ada juga yang tidak menjadi bimbingannya karena alasan satu hal lain hal yang diperhatikan oleh Pak Kapoldi begitu. Sehingga ini yang harus kalian pahami bersama yang terkait dengan penilaian. Sebelum Bu Safa lanjutkan, mungkin ada pertanyaan nggak semuanya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Bu Safa anggap semuanya sudah paham. Nah, ini yang terkait dengan apa yang akan Bu Safa perintahkan ke kalian di pertemuan kali ini. Tapi sebelum Bu Safa sampai ke sana, ini Bu Safa akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma penelitian yang sudah kalian pelajari di forum e-learning ya, di forum e-learning. Kita sudah berdiskusi banyak sebenarnya mengenai paradigma penelitian itu sendiri. Ini kenapa sih Bu harus ada penelitian? Kapan penelitian itu bisa dilakukan? Itu kan sudah muncul di pertanyaan diskusi ya sebenarnya ya. Tapi ya Bu Safa secara sekilas akan menjelaskan semua itu. Oke, ini mengenai tujuan kalian bisa baca sendiri saja di modul. Kita langsung saja ke sini. Ini mengenai paradigma penelitian itu sendiri. Suatu penelitian itu bisa dilakukan manakala ada satu permasalahan ya, ada satu permasalahan yang muncul ketika kalian melakukan observasi dan melakukan wawancara. Ingat, setiap observasi dan setiap wawancara itu wajib kalian lakukan sehingga kalian bisa menentukan satu masalah. Nggak bisa kalian hanya mengada-ngada aja ya misalnya contohnya hasil belajar siswa rendah. Ini terbukti ada 80% yang tidak tuntas KKM, yang tuntas hanya 20%. Apa buktinya?
Itu kan harusnya ada lampiran apa bukti itu kan yang menunjukkan itu kan ada bukti hasil belajar siswa kan, entah diperoleh dari hasil ulangan harian atau apapun yang menunjukkan bahwa siswanya itu yang tidak tuntas hanya sebesar yang tuntas itu hanya sebesar 20%, sisanya itu tidak tuntas itu. Itu yang Bu Safa harapkan setiap identifikasi masalah yang kalian susun, yang kalian berikan ke Bu Safa itu merupakan satu identifikasi masalah yang benar-benar diperoleh di lapangan secara real, bukan mengada-ngada. Sehingga proposal kalian yang akan dibuat nantinya adalah proposal final yang benar-benar sesuai dengan situasi real di dunia nyata, bukan hayalan kalian. Itu yang Bu Safa minta. Nah, itu yang terkait dengan permasalahan. Nah, setiap permasalahan tersebut itu harus memiliki satu gagasan ya pastinya ya. Gimana kalian bisa menggagas satu pemikiran solusi terhadap permasalahan yang sudah kalian susun. Ketika kalian melakukan observasi, ketika kalian melakukan wawancara, pasti kalian akan menemukan banyak sekali permasalahan di lapangan. Itu kalian susun dalam satu daftar masalah. Dengan adanya daftar masalah tersebut, kalian bisa menggagas apa sih sebenarnya solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya, contohnya, hasil belajar siswa rendah, siswa kurang termotivasi, model pembelajaran yang dipakai oleh guru itu kurang bervariatif misalnya. Si gurunya hanya menonton melakukan dengan teknik dengan model pembelajaran atau dengan metode pembelajaran ceramah saja misalnya, sehingga siswa bosan, sehingga siswa tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran misalnya. Oleh karena itu peneliti itu menggagas untuk bisa menerapkan satu model pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan itu. Itu adalah sebuah gagasan gitu. Yang dari berbagai permasalahan itu kalian harus bisa menggagas apa sih sebenarnya yang akan kalian lakukan menyikapi permasalahan tersebut. Atau contohnya misalnya, kalian ketika di kantor itu sangat sering sekali melihat teman-temannya itu berbelanja online atau melakukan kredit secara online misalnya, apapun itu semuanya. Sehingga menyebabkan permasalahan si teman Anda itu ketika di lapangan itu terlihat bahwa tingkat konsumsinya itu sangat tinggi sekali. Padahal itu hasil merupakan kredit apapun itu begitu yang sebenarnya itu seolah sangat sangat menjadi beban untuk mereka kan sebenarnya. Itu permasalahannya. Oleh karena itu saudara tertarik menggagas satu penelitian bagaimana pengaruh uang elektronik terhadap tingkat konsumsi karyawan di PT X misalnya. Itu satu gagasan yang dilandasi oleh permasalahan yang ada di lapangan. Nah, ini jangan lupa setiap gagasan yang Anda berikan itu jangan lupa didasari oleh literatur. Ingat ya, harus ada literatur yang bisa melandasi penelitian Anda nantinya. Kalau literatur ini harus diingat oleh kalian semua. Literatur yang kalian pakai, kalau kajian teorinya itu dari buku, itu berarti 10 tahun dari saat pembuatan proposal ini. Kalau proposal ini 2021, berarti 10 tahun sebelumnya. Kalau misalnya lebih dari itu, silahkan bisa berganti teori. Karena semakin muda teori atau semakin terbaru teorinya, itu pasti akan semakin bagus. Gitu. Setiap waktu itu pasti akan ada keterbaruan teori di sini. Oleh karena itu saudara juga harus update teori. Itu yang terkait dengan buku. Kalau yang terkait dengan jurnal, kalian harus bisa membuat jurnalnya. Kalian harus bisa memakai jurnal. Kalau misalnya jurnal nasional yang ditulis oleh orang-orang di negara kita dan diterbitkan secara nasional itu jurnalnya,
Berarti kalian ambilnya jurnal 5 tahun dari tahun Anda menyusun proposal. Itu ya, 5 tahun kalau jurnal nasional. Kalau jurnal internasional yang diterbitkan di jurnal-jurnal secara internasional, kalian bisa di sini apa namanya? Untuk jurnalnya itu adalah 10 tahun dari saat penyusunan proposal. Itu yang harus kalian ingat. Kalau buku 10 tahun, kalau jurnal nasional 5 tahun, kalau jurnal internasional itu adalah 10 tahun. Dan yang terakhir, ini pasti kalian akan memberikan alternatif pilihan, alternatif solusi, alternatif pilihan ini yang terkait dengan solusi. Setelah ada gagasan ingin menerapkan satu model pembelajaran, nah saudara memberikan satu solusi. Apa nih sekiranya model pembelajaran yang cocok misalnya? Saudara bisa memberikan alternatif solusinya yang pastinya juga harus didukung oleh literatur-literatur yang mendukung. Entah itu dari buku ataupun dari yang namanya jurnal, itu wajib ada semuanya. Itu ya. Ini yang terkait dengan paradigma penelitian. Bentar, sepertinya ada yang masuk tadi. Nah, ini yang berikutnya yang terkait dengan, nah yang pertama ini paradigma penelitian. Yang terkait dengan penelitian itu sendiri ya di sini ya. Kalau penelitian yang harus kalian pahami bersama bahwa suatu penelitian itu yang pertama adalah penelitian yang ilmiah. Harus ilmiah. Ini dikatakan ilmiah apa, Bu? Berdasarkan pada teori. Apapun itu yang saudara tulis di proposal Anda, kalau misalnya itu ada teorinya, itu harus ada teorinya. Gitu. Kalau hanya merupakan gagasan Anda saja, misalnya Anda mengatakan bahwa si model pembelajaran problem based learning itu terbukti bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa misalnya. Nah, itu apa buktinya? Anda mengatakan itu, Anda menggagas itu, tapi harus berdasarkan pada bukti secara ilmiah yang didasarkan pada teori yang relevan. Itu, yang relevan, yang dianggap valid gitu. Itu yang terkait dengan penelitian. Yang berikutnya adalah sistematis. Namanya juga sistematis adalah memiliki prosedur baku dalam tahapan penelitian. Sehingga di pertemuan berikutnya yang Bu Safa minta nanti ketika pertemuan berikutnya, saudara menetapkan topik penelitian. Tapi sebelum menetapkan topik penelitian, saudara harus melewati tahapan-tahapannya. Yang pertama, saudara harus bisa mendaftar masalah, menentukan identifikasi masalah, menetapkan masalah, baru nanti saudara mengerucut ke topik penelitian. Sebelum ke topik penelitian, itu pastinya yang dari serangkaian itu pasti kalian dibutuhkan yang namanya observasi dan juga wawancara terjun langsung ke lapangan. Selama 1 minggu ke depan, kalian itu harus mengikuti proses itu. Kalau misalnya ini Bu, kalau misalnya tempatnya itu menghendaki ada surat pengantar, silahkan langsung mendownload di My Unpan di bagian persuratan, kalian tinggal mendownload, ada surat di sana, tinggal kalian download, tinggal kalian beri saja namanya siapa, apa namanya, yang dituju siapa, semuanya yang terkait dengan yang dibutuhkan saja di situ. Itu silahkan bisa diisi saja untuk kemudian minta keterangan dengan tanda tangan, stempel dari kaprodi kita. Itu sudah cukup. Itu yang masalah sistematis. Artinya harus ada ada tahapan-tahapannya. Tidak mungkin saudara tiba-tiba langsung menentukan, oh ini ada apa namanya? Ada masalah, tiba-tiba saudara dapatkan ini dari mana masalah? Iya, saya cuma mengira-ngira dengan kondisi seperti ini, oh ternyata permasalahannya begini. Nggak bisa seperti itu. Harus berdasarkan hasil wawancara, bisa wawancara tidak terstruktur ataupun dengan hasil observasi, sehingga saudara benar-benar tahu fakta real di lapangan itu kondisinya seperti apa gitu.
Untuk yang berikutnya, ini yang terkait dengan terencana dan terstruktur. Ini biasanya kalau satu penelitian dilakukan secara sistematis, ini biasanya juga terencana dan terstruktur. Ini yang bisa mempengaruhi itu aspek waktu. Adalah kalau misalnya kalian ini yang Bu Safa bilang yang tadi, ini Bu Safa harapkan penelitian Anda nantinya ini bisa menjadi penelitian yang bisa dilakukan di 2 tahun mendatang. Ini kan sekarang ini kalian kan semester 5. Semester 6 kalian uji uji seminar proposal. Kalau misalnya lulus, itu nanti kalian melangkah di semester 8 itu proses penelitian. Nah, ini yang Bu Safa harapkan judul-judul kalian itu adalah judul yang tidak lekang oleh waktu, yang bisa dilakukan penelitian kapan saja begitu. Sehingga ketika waktunya berubah itu masih penelitian itu masih bisa dilakukan gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian ingin melakukan dengan penelitian kuasi eksperimen di sekolah dengan mengajar misalnya, dilihat dari kondisi sekarang yang masih pandemi dengan online learning, daring, kita tidak bisa mengajar langsung ke siswa kan bertemu langsung di kelas. Ataupun kalau misalnya di 2 tahun mendatang kita juga tidak tahu kondisi pendidikan kita itu juga seperti apa kan. Sehingga kalau Bu Safa sarankan sih hal-hal semacam itu juga bisa kalian hindari ya supaya kalian tidak rugi di waktu. Jelas apa yang akan diteliti sudah terkonsep dengan jelas di situ. Itu yang terkait dengan aspek waktu. Yang berikutnya, ini juga aspek dana. Ini jangan lupa, ketika saudara melakukan penelitian itu juga butuh dana ya, yang jumlahnya juga tidak banyak, begitu. Yang jumlahnya juga nggak sedikit, itu pasti butuh dana yang cukup besar untuk melakukan penelitian. Nah, oleh karena itu di sini yang harus kalian pertimbangkan adalah ketersediaan dana di kantong kalian di 2 tahun mendatang. Jangan sampai ada kasus seperti kakak tingkat Anda yang misalnya contohnya, Bu, saya ingin mengembangkan video pembelajaran animasi, Bu, ini contohnya begini-begini. Itu sangat bagus secara terkonsep. Tapi ketika proses bimbingan skripsi yang kebetulan itu Bu Safa yang membimbing, ini ternyata ada masalah dalam soal dana. Ini ternyata Bu, video yang akan saya buat itu harus ada aplikasi ini. Nah, ternyata laptop saya itu nggak mendukung Bu untuk itu, untuk bisa membeli di situasi sekarang yang mendadak itu tidak bisa. Nah, akhirnya dia mengubah alur penelitiannya yang dari pengembangan langsung putar arah ke asosiasi yang hanya menyebar angket dan juga melakukan wawancara. Itu yang Bu Safa maksud. Kalau misalnya kalian tersedia dana yang banyak sih nggak masalah. Kalau misalnya apa yang kalian miliki misalnya nggak begitu banyak, itu bisa menghambat proses penelitian Anda misalnya ya, itu hindari saja. Itu ambil yang simpel-simpel saja. Ini yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah tempat. Di seminggu mendatang tuh kalian harus bisa menetapkan tempat, syukur-syukur tempat yang akan kalian teliti di sini, khususnya yang kuasi eksperimen yang mengajar di sekolah, itu adalah sekolah yang bisa kalian pergunakan nanti ketika PPL. Itu. Sehingga kalian selain PPL juga sekaligus bisa melakukan ketika PPL selain kalian melakukan PPL di tempat tersebut, kalian juga nyambi bisa melakukan penelitian sehingga itu lebih efektif kalau Bu Safa nilai. Anda bisa mencari tempat-tempat yang menurut Anda itu fleksibel yang bisa membantu proses penelitian Anda nantinya gitu. Sehingga kan pasti kalian akan bertanya-tanya kan sama orang sekitar ataupun siapapun yang mengetahui tempat tersebut, yang mulai gimana bisa masuk apa setelah itu ketua kelasnya enak, apa gurunya enak misalnya. Karena itu yang akan membantu proses pengumpulan data penelitian Anda nantinya. Itu ya. Itu yang menjadi pertimbangan di terencana dan terstruktur.
Untuk yang terakhir, ini yang terkait dengan etika dari seorang peneliti. Penelitian yang dilakukan nantinya itu adalah penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah baku. Artinya kalau baku itu kan berarti kalau di prodi kita itu sudah disediakan yang namanya PPKI. Itu yang diikuti di proses penyusunan proposal penelitian. Adapun kalau misalnya judul-judul kalian itu misalnya nanti mirip-mirip, usahakan jangan mirip persis. Sehingga ketika Bu Safa tanyakan ke kalian, ini apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian terdahulu? Ya beda Bu, kalau yang penelitian terdahulu itu di tahun sekian, yang saya kan baru Bu, seperti itu. Sehingga atau misalnya tempatnya itu berbeda Bu, yang si A itu tempatnya di sini, yang si B itu tempatnya di sini misalnya, sehingga itu akan berbeda. Ini yang dimaksud dengan berbeda itu bukan begitu, tapi ada keterbaharuan penelitian. Si A meneliti ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar misalnya. Itu sama dengan menggunakan instrumennya angket. Si B ini judul yang sama, tapi dianalisisnya berbeda. Instrumen yang dipakai itu tidak hanya angket Bu, tapi saya mencoba ada wawancara, ada studi dokumentasi, catatan lapangan, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan instrumen yang banyak dan lengkap, itu diharapkan data yang dikumpulkan oleh peneliti itu lebih kaya. Itu ya maksudnya ya, yang terkait dengan etika peneliti. Jangan sampai ada anggapan, ada dugaan, atau bahkan terjadi apa yang disebut dengan plagiasi di sini. Saudara mengcopy paste persis sama dengan apa yang sudah ada di penelitian sebelumnya dengan punya Anda, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang terkait dengan penilaian. Penelitian. Kalau penelitian itu yang pertama haruslah ilmiah, yang kedua dilakukan secara sistematis, dan perencanaan dilakukan secara penelitian itu dilakukan dengan penuh perencanaan dan juga terstruktur pastinya. Dan yang terpenting adalah memperhatikan etika dari seorang peneliti. Itu yang terkait dengan penelitian. Nah, ini yang Bu Safa maksudkan. Kalau misalnya kalian melihat ada masalah, apa itu masalah Bu? Ini masalah adalah yang terkait dengan penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Antara pengalaman dengan kenyataan itu ternyata tidak sejalan. Atau penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ini perencanaannya sudah matang banget. Nah, ternyata kenyataannya itu tidak sebaik rencana. Itu kan pasti ada masalah kan di situ kan. Atau yang biasa kita kenal adalah satu masalah itu adalah kesenjangan antara teori dengan praktek. Secara teori bagus, ketika praktek di lapangan itu ternyata tidak sebagus teori. Itu kan berarti ada masalah kan di situ. Itu yang terkait dengan masalah. Sehingga yang dari itu kalian bisa membuat daftar-daftar masalah. Ya, misalnya contohnya di sini ini mengenai ketercapaian hasil belajar, mengenai kedisiplinan, mengenai model pembelajaran, sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan, oh ternyata di sini penyakitnya adalah di fasilitas belajar. Karena dengan fasilitas belajar yang kurang, siswa menjadi tidak termotivasi misalnya untuk belajar, sehingga hasil belajarnya pun rendah misalnya. Itu yang terkait dengan media pembelajaran itu misalnya, sehingga kalau media pembelajaran yang dipakai itu masih monoton, belum ada inovasi, ini menyebabkan si siswanya itu selalu akan bolos ke sekolah karena dia tidak termotivasi untuk mengikuti pelajaran misalnya, karena sangat bosan sekali. Ini yang terkait dengan kedisiplinan. Kalau adanya model pembelajaran yang belum bervariatif, ya tinggal di penerapan model pembelajarannya, sehingga bisa dicari alternatif solusi, apa model yang sekiranya tepat untuk bisa dilakukan atau untuk bisa dilakukan suatu proses penelitian gitu.
Itu yang terkait dengan daftar masalah. Sehingga ini bisa terlihat bahwa sebenarnya kalau kita mendaftar masalah, ini bisa menetapkan satu permasalahan. Saudara banyak sekali permasalahan yang saudara peroleh di lapangan. Kalian tentukan saja apa yang menjadi pokok permasalahannya. Ini lalu kalian bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kalian identifikasi satu persatu, baru nanti ditentukanlah topik penelitian yang sekiranya bisa mengcover, bisa mengidentifikasi masalah itu berarti kalau topik penelitiannya itu bisa memuat identifikasi masalah yang ditentukan oleh para peneliti, sehingga topik penelitiannya itu hanya mewakili dari identifikasi masalah yang ada. Nah, ini yang terkait dengan topik penelitian. Ini contohnya ya, ada daftar masalah, kalian bisa mendaftar permasalahan satu persatu. Setelah itu kalian bisa menetapkan permasalahan yang ada di lapangan, untuk kemudian kalian identifikasi yang dari permasalahan itu, kalian bisa identifikasi yang terkait dengan model pembelajarannya. Kalau di model pembelajarannya kurang bervariatif, hanya latihan saja atau mencatat saja, sehingga ini berdampak kepada kemampuan mengidentifikasi masalahnya itu menjadi kurang. Itu kemampuan si siswanya untuk bisa mengidentifikasi masalah, bisa menyikapi permasalahan itu sangatlah kurang. Sehingga perlulah di sini yang terakhir ditentukan topik penelitian. Ini dengan kemampuan mengidentifikasi masalah siswa yang kurang, perlu adanya satu model pembelajaran yang bisa mengatasi itu. Nah, salah satunya dengan strategi pemecahan masalah menggunakan problem based learning. Alasannya apa? Ini harus ada alasan. Kenapa harus dengan problem based learning? Ini dilengkapi dengan teori-teori yang sekiranya bisa mendukung topik penelitian yang akan dibuat oleh seorang peneliti. Ini adalah contoh penentuan topik ya di sini ya. Nah, ini yang terkait dengan latar belakang masalah. Ini Bu Safa sampaikan saja. Di latar belakang masalah, ini jangan lupa ada 5 hal yang harus terdapat di latar belakang masalah. Untuk yang pertama, ini adalah landasan yuridis yang terkait dengan produk hukum. Kalau misalnya saudara meneliti di bagian pendidikan, ya silahkan di bagian pendidikan, apakah di pembelajarannya, atau di proses belajarnya, atau apapun yang terkait dengan judul yang akan Anda pakai nantinya. Gitu. Ini yang kedua, ini yang terkait dengan landasan teoritis. Kalau misalnya saudara berbicara mengenai motivasi, prestasi, itu jangan lupa harus ada di latar belakang yang terkait dengan variabel tersebut. Gitu. Dan untuk yang ketiga, ini yang terkait dengan uraian masalah di lapangan empiris ya. Ini secara empiris, ini saudara harus bisa menguraikan permasalahan apa saja yang ada di lapangan. Setelah itu, ini baru saudara bisa menguraikan gimana caranya untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. Untuk yang kelima, ini jangan lupa harus ada satu paragraf yang dari penelitian terdahulu yang bisa kalian pakai. Ya misalnya, berdasarkan Suryana dalam kurung 2017 titik koma Safitri di dalam kurung 2018 titik koma siapa lagi dengan hasil bahwa apa hasil penelitiannya. Itu harus ada yang mewakili, ada 4 yang mewakili di sini. Ini. Yang berikutnya ada closing statement. Itu jangan lupa dengan melihat uraian permasalahan yang sudah dijabarkan oleh seorang peneliti di latar belakang, maka perlu sekali dilakukan penelitian dengan apa misalnya. Itu harus ada seperti itu. Nah, ini yang terlewat, ada yang terlewat ini di sini. Di dalam Anda menentukan landasan empiris suatu penelitian, ada permasalahan di lapangan, selain kalian melakukan diskusi, wawancara, dan lain sebagainya,
Nah, saudara sudah membuat identifikasi masalahnya, itu berarti identifikasi masalah yang sudah kalian susun itu harus bisa apa ya istilahnya ya, yang sudah kalian susun itu harus bisa diuraikan di latar belakang. Minimal satu identifikasi masalah adalah satu paragraf. Ingat ya, untuk minimal yang di untuk minimal penjabaran identifikasi masalah yang ada itu satu paragraf di latar belakang. Sehingga kalau misalnya ada 3 identifikasi masalah, ini berarti penjabarannya di latar belakang ada 3. Itu ya semuanya. Itu yang terkait dengan latar belakang. Ini untuk latar belakang, penulisan rumusan masalah, tujuan, ada manfaat penelitian itu kan ada di sebelum UTS ya gitu. Dan apa namanya? Ini Bu Safa juga ingin menyampaikan kepada kalian kalau di seminggu ke depan itu kalian akan melakukan beberapa observasi ya ke tempat yang menurut Anda menarik di sini. Yang pertama yang kalian lakukan adalah perhatikan lingkungan belajar Anda di tempat kuliah Anda, misalnya. Itu yang terkait dengan itu hal-hal di luar sana yang sekiranya bisa menarik untuk diteliti. Untuk ini itu harus bisa meliputi salah satunya yang di sini adalah pendidikan ekonomi, bukan pendidikan IPS ya, karena sarjana ekonomi itu juga pasti akan berbeda dengan sarjana IPS. Sehingga karya ilmiahnya nanti adalah pendidikan ekonomi, bukan pendidikan IPS. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini lingkungan belajar ini juga bisa di tempat Anda bekerja ya, itu juga bisa. Setelah itu, ini kalian bisa menganalisis ketimpangan atau ketidaksesuaian di proses pembelajarannya. Itu kalau di lingkungan belajar. Setelah itu, kalian bisa mengidentifikasi daftar permasalahan yang ada. Yang terakhir, ini kalian bisa membuat topik penelitian atas permasalahan tersebut yang akan kalian ajukan nanti di minggu depan, di hari Sabtu depan ya maksudnya ya. Itu. Untuk yang latar belakang itu kalian kerjakan aja nanti dengan bab 1. Kalau di bab 1 nggak banyak kan. Ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Semua itu seharusnya idealnya itu di tugas untuk yang minggu depan ini kalian harus benar-benar sudah siap sebagai bahan untuk melakukan Google Meet di minggu ke depan. Itu saja yang perlu Bu Safa sampaikan. Ini mengenai apa yang harus kalian ambil sebagai topik penelitian itu bisa dipilih. Yang pertama ada pendidikan ekonomi, yang kedua adalah ekonomi koperasi. Kalau misalnya di sekitar tempat tinggal kalian itu ada koperasi yang bisa mensejahterakan ekonomi anggota atau bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar, itu bisa kalian ambil juga. Atau yang kedua di sini adalah ekonomi kewirausahaan. Kalau misalnya di ekonomi kewirausahaan itu istilahnya kalau ada usaha-usaha yang dianggap menarik ya, contohnya yang sebelumnya itu peran dari peternak ikan hias terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Sehingga yang dilihat itu adalah pekerja atau yang mempunyai yang tadi peran yang dari ikan hias ya. Untuk yang punya ikan hias itu adalah orang biasa yang ternyata tapi usahanya itu adalah skala ekspor
sehingga hasil yang diperoleh banyak. Terus habis itu untuk karyawannya itu rata-rata adalah karyawan yang ada di tempat tersebut, sehingga itu bisa mensejahterakan kan sebenarnya kan. Nah, itu yang Bu Safa minta di sini. Ada 3 hal yang terkait dengan ekonomi, dengan pendidikan ekonomi ya. Ada pendidikan kewirausahaan, ada yang namanya IPS. Pendidikan ekonomi, ekonomi koperasi, ekonomi kewirausahaan. Ada 3 ya. Sehingga pendidikan IPS itu tidak masuk di dalamnya, hanya pendidikan ekonomi. Sehingga ruang lingkupnya itu adalah SMA atau SMK, bukan SMP. Itu saja. Ada 3 hal yang perlu kalian lakukan di seminggu ke depan. Ya silakan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan bisa didiskusikan karena Bu Syafa sangat mengantuk sekali ini mulai tadi. Ya, ayo silakan bisa berdiskusi ya semuanya yang terkait dengan apa yang sudah Bu Syafa sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bu Syafa lebih senang kalau misalnya kita saling berdiskusi bersama. Ya, silakan semuanya. Di sini yang hadir hanya ada 18 mahasiswa ya. 18 mahasiswa berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mahasiswa yang tidak hadir di sini. Ya, Bu Safa harapkan yang tidak hadir itu nanti bisa paham lah apa yang Bu Safa inginkan di seminggu ke depan. Hingga ketika hari Sabtu ke depan kalian sudah siap dengan daftar permasalahan, dengan daftar permasalahan bisa kalian buat saja ya di PowerPoint misalnya, atau tabel seperti yang Bu Safa berikan penjelasan yang tadi. Ada daftar masalah, ada identifikasi masalah, ada masalah, selanjutnya ada topik penelitian begitu. Itu juga tidak masalah seperti itu. Oke, silahkan yang mau bertanya. Mungkin ada pertanyaan yang kalian ingin diskusikan di sini yang terkait dengan apa yang seharusnya kalian lakukan ataupun mengenai paradigma penelitian itu sendiri. Ya, silakan. Mardina, sudah paham nggak, Saudara Mardina? Ada di mana ini Mardina? Ada di rumah ya? Atau di tempat kerja? Ada di rumah, Ibu. Ada di rumah. Ada yang mau disampaikan nggak? Belum sih. Sudah ada bayangan ingin melakukan penelitian di mana nantinya ketika skripsi? Mungkin sih pinginnya di tempat kerja aja kali ya, Bu. Di tempat kerja apa itu? Tempat kerja? Aku sih di toko komputer. Toko komputer. Apa yang mau diteliti di situ, Saudara Mardina? Mungkin tentang apa sih? Kayak ini kan sekarang ini kan aku lagi ngalamin masalahnya itu kenaikan harga barang-barang yang nggak ada gitu kan. Permintaan lebih banyak tapi barang nggak ada, seperti itu sih. Itu di manajemen, Saudara Mardina, bukan di ekonominya. Kalau ekonominya itu yang terkait dengan perilaku konsumsi masyarakat, perilaku konsumsi kita sebagai rumah tangga konsumen, seperti itu. Yang terkait dengan itu saja, atau eksternalitas, ataupun yang di sini perilaku produsen, itu juga bisa. Perilaku produsen berarti kata permintaan sekitar itu ya, Bu ya. Kayak yang terkait apa gitu bisa. Apa misalnya? Kalau perilaku produsen itu terkait dengan produksi dari distributornya gitu bisa masuk kan? Yang terkait dengan perilaku mereka gimana untuk bisa ya misalnya perilaku produsen yang di sini ya peran yang dari usaha itu misalnya pada perekonomian pekerja,
atau misalnya apa ya, peran yang dari usaha itu pada perekonomian masyarakat sekitar misalnya, karena ada program misalnya di usaha itu ada program untuk beasiswa misalnya kepada orang-orang sekitar, itu juga masuk di situ, Saudara Mardina. Kalau yang terkait dengan strategi untuk berkembang, itu termasuk di ranah manajemen di situ, manajemen pemasaran. Ya, bisa meneliti teman-teman Anda saja, Saudara Mardina, kalau misalnya tetap mau buat penelitian di situ. Ya mungkin yang terkait dengan apa literasinya, atau perilaku konsumtifnya, atau apapun yang terkait dengan itu, Saudara Mardina. Iya, Bu. Kalau tetap mau penelitian di situ ya, karena kan ada banyak sekali sebenarnya yang bisa Anda ulik di sekitar tempat tinggal Anda, gitu. Iya, Bu. Kalau yang lain silahkan. Saudara Yoga, ini Yoga ketika forum diskusi juga lumayan ini ya, lumayan apa namanya, juga sering berpendapat juga. Ayo Yoga, ada yang mau disampaikan Yoga? Nggak ada suaramu ya Yoga di Bu Safa? Halo, Iya, terdengar? itu sudah ada. Iya. Jadi kalau untuk penelitiannya itu lebih karena perilaku UMKM, Bisa perilaku bisa. kalau yang di situ kan juga bisa diusahakan di ekonomi kewirausahaan Ekonomi. kan Yoga. Tapi cuma balik lagi tadi Ibu bilang jangan sampai masuk ke ranah ke manajemen. Iya betul. Kalau strategi di pemasarannya itu sudah ranahnya berbeda Yoga. Oke. Kalau cuma ada profilnya, misalnya profil usaha, itu kan di profil usaha kan bisa yang kita lihat di eksternalitasnya kan, eksternalitas positif negatif yang ditimbulkan yang dari usaha itu sendiri maksudnya Yoga. Hanya secara umum saja yang kita lihat di sini, nggak sampai mendetail. Kalau mendetail itu akan menyerempet ke manajemen soalnya nanti gitu. Oh, khawatirnya jadi terlalu kemana-mana ya Bu? Iya betul, karena itu ada ruang lingkup penelitian sendiri soalnya kalau sampai menjurus ke pemasarannya, strategi bertahan, misalnya strategi untuk mengembangkan usaha X misalnya itu kan sudah termasuk di manajemen kan kalau itu. Iya, baik. Berarti kita hanya fokus terhadap ininya aja ya, perilaku dari produsen dan konsumen aja ya. Iya betul sekali. Misalkan kayak Kalau contoh yang di sebelumnya mereka membelinya secara offline, berarti sekarang bisa secara online. Itu udah strategi ya. Enggak, itu tergantung apa variabel yang diteliti, Saudara Yoga. Kalau yang tadi yang Bu Safa ceritakan itu ada yang meneliti itu misalnya pengaruh uang elektronik terhadap tingkat konsumsi karyawan PT X misalnya, itu masih bisa seperti itu. Itu kan masih perilaku konsumen kan? Yang mempengaruhi permintaan kan itu kan? Itu masih di situ. Baik Bu, kalau gitu. Kalau kalian kan kalau melihat ketika kalian ketika kalian belajar di semester 1, semester 3, semester 1 ada pengantar ilmu ekonomi, semester 3 itu ada teori ekonomi mikro, itu bisa kalian pakai loh variabel-variabelnya itu. Nah, itu kan ada permintaan, ada penawaran, itu kan masih bisa dipakai tuh hal-hal semacam itu. Gitu. Atau yang misalnya ekonominya itu ada ekonomi itu pengaruh pendidikan ekonomi keluarga terhadap literasi ekonomi misalnya, itu juga bisa hal-hal seperti itu. Variabel ekonomi yang bisa kalian pakai. Sebenarnya ada banyak ya, nggak hanya
nggak hanya dilihat yang dari koperasi harus koperasi semuanya, nggak harus seperti itu. Semua hal bisa kalian amati sebenarnya. Ada juga yang meneliti tuh yang bimbingannya Bu Safa itu malah ada buruh bangunan di tempatnya dia itu. Kalau buruh bangunan itu katanya ada tingkatan-tingkatannya. Ada buruh kasar, apa sih itu namanya? Terus ada mandor, ada apa lagi itu, ada 3. Katanya seperti itu. Nah, yang dari 3 itu ternyata ada hal yang unik. Oh, ternyata Bu dengan gaji buruh bangunan yang seperti itu ternyata ada buruh bangunan yang bisa punya rumah pribadi, yang bisa punya kendaraan pribadi, yang juga bisa ya misalnya dia bisa menyekolahkan anaknya itu sampai tingkat kuliah misalnya, itu kan hal yang luar biasa kan Bu sebenarnya. Nggak ada masalah sih Bu sebenarnya kalau saya lihat. Tapi itu adalah sesuatu hal yang unik Bu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal dengan tingkat pendapatannya seperti ini, dengan situasi kondisi yang juga seperti ini, itu kenapa bisa sampai berperilaku rasional seperti itu, katanya begitu kan. Nah, akhirnya si mahasiswa tersebut itu ingin meneliti mengenai pola konsumsinya, pola konsumsi dari si pekerja buruh bangunan tersebut. Itu sangat menarik sekali. Kita anggap itu hal yang biasa banget ya kalau kita lihat, tapi itu ketika diteliti itu ternyata menjadi hal yang luar biasa ketika dia teliti. Yang dia teliti itu ada perilaku konsumsi yang makanan, ada yang non makanannya, gimana rasionalitasnya itu diteliti dengan detail sekali. Itu sampai mendapatkan nilai A ketika ujian skripsi kemarin. Angkatan berapa ya itu ya? Angkatan ketiga PEKO deh kayaknya itu. Yang Bu Safa bimbing itu bagus sekali, sampai apa namanya, sampai skripsinya tebal sekali karena ya memang benar-benar melakukan teknik wawancara dengan sangat detail sekali. Itu yang bagus, artinya kalian tidak harus muluk-muluk melakukan penelitian secara wah, misalnya harus makan biaya yang banyak, tuh nggak harus seperti itu. Satu hal yang biasa bisa kalian jadikan menjadi satu hal yang luar biasa di sini. Ya ada juga sih, ada bimbingan Bu Safa juga yang kelihatan wah banget. Misalnya, kalau kalian kemarin ketika belajar pengembangan media pembelajaran, itu kan ada mata kuliah itu kan ya? Pengembangan media pembelajaran ada nggak itu? Ya ada ya? Ada pengembangan media pembelajaran. Ada di perasaan itu. Pengembangan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar. Itu kan sudah belajar hal-hal seperti itu kan. Itu juga bisa kalian angkat di situ. Ya misalnya pengembangan media pembelajaran apa yang sudah berhasil yang Bu Safa bimbing itu ada banyak. Ya misalnya contohnya pengembangan media pembelajaran ular tangga berbasis digital gitu. Itu awal judulnya itu pengembangan media pembelajaran ular tangga, itu awalnya. Tapi Bu Safa ketika Bu Safa lihat, itu apa uniknya? Apa bedanya antara penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Kalau dia bilang, iya Bu, kalau punya saya ini Bu, kalau punya saya yang media saya ini, itu besar Bu. Kalau yang penelitian sebelumnya itu ular tangganya kecil sekali, itu yang membedakan kan. Tapi secara konsep sama kan, katanya Bu Safa, sama kan secara konsep. Tapi ketika ini yang membedakannya itu hanya berupa ukurannya saja. Kalau secara konsep sama, kenapa mau diteliti lagi, katanya Bu Safa? Karena kan sejatinya kalau penelitian itu adalah penelitian hal yang baru, yang belum diteliti sebelumnya begitu. Kalaupun sudah diteliti sebelumnya, itu harus ada perkembangan lagi di penelitian Anda. Jangan hanya meneruskan penelitian sebelumnya di copy paste lagi judulnya, cuma diganti tahun dengan diganti tempat misalnya. Angketnya pun sama, itu namanya yang tadi nggak mengikuti etika peneliti. Itu nggak mengikuti etika peneliti. Idealnya ya memang kalian harus observasi ke lapangan, kalian harus bisa menggagas apa yang saudara temukan di lapangan untuk bisa ditentukan satu topik penelitian. Itu yang benar begitu. Nah, akhirnya
Si mahasiswa tersebut tuh Bu Safa beri tantangan untuk mengembangkan media pembelajaran digital, media pembelajaran ular tangga berbasis digital. Awalnya itu sangat galau sekali. Selama 1 bulan tuh bolak-balik konsultasi ke Bu Safa, ini gimana Bu, apakah saya mau berganti judul ini itu dan sebagainya. Ada banyak judul yang disediakan ke Bu Safa, yang diberikan ke Bu Safa itu malah justru nggak sesuai dengan yang Bu Safa harapkan begitu loh. Akhirnya dia bisa menemukan triknya untuk bisa mengembangkan media pembelajaran ular tangga berbasis digital itu. Itu akhirnya selesai penelitiannya, bisa lulus tepat waktu. Setelah itu sudah punya buku petunjuknya yang sudah ber-ISBN, sudah berhaki, itu sangat luar biasa sekali. Itu satu penelitian yang Bu Safa anggap wah ya, kalau Bu Safa bilang, karena memang menciptakan satu produk yang belum ada sebelumnya. Itu kalau seperti itu Bu Safa jamin akan nilainya akan A nantinya biasanya. Gitu. Tapi kalau penelitian yang biasa-biasa itu juga ada kemungkinan untuk mendapatkan nilai A sih sebenarnya. Tapi kalau sudah sampai ke tahap pengembangan itu biasanya itu rata-rata si mahasiswanya akan dapatkan nilai A juga di situ. Karena adalah satu hal yang baru yang harus diteliti oleh seorang peneliti. Itu saja ya. Ada pertanyaan kembali yang perlu didiskusikan? Saudara Umi? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Kalau silakan. Silakan Yoga. respondennya itu minimal berapa orang? Kalau responden, semakin banyak responden itu semakin bagus sebenarnya, Saudara Raden. Ya misalnya kalian tertarik untuk meneliti di pendidikan ekonomi. Kalian hanya mengambil di angkatan kalian misalnya. Itu lebih baik kalau misalnya kalian meneliti di semua angkatan. Ada 1000 berapa, itu kan ada perhitungan sampel kan nanti kan. Ada perhitungan sampel. Kalau misalnya yang selama ini sih kalau meneliti semua angkatan itu misalnya yang 50% itu adalah reguler C, yang 25% itu reguler A, yang 25%-nya itu adalah reguler B. Itu yang selama ini ya. Kalau misalnya selama kalau kalian meneliti semua angkatan di Prodi Peko. Tapi kalau misalnya kalian menemukan satu hal yang unik, ya misalnya Bu, saya hanya ingin meneliti mahasiswa reguler C yang hanya bekerja di sektor formal misalnya, itu nggak masalah. Tapi dengan catatan harus ada alasan logisnya. Ya, kalau saya Bu, pengaruh lingkungan teman sebaya dengan lingkungan keluarga terhadap pola konsumsi mahasiswa pendidikan ekonomi yang bekerja di sektor formal. Apa alasanmu? Ya, karena kalau di sektor formal, Bu, itu biasanya intensitas untuk berinteraksi itu lebih banyak, Bu. Sehingga lingkungannya itu akan bagus sebenarnya. Alasannya seperti itu. Atau mungkin kalau sudah bekerja di sektor formal itu biasanya Bu, intensitas ketemu dengan keluarga itu sangatlah sedikit misalnya. Itu ingin diketahui hal-hal seperti itu. Tapi itu juga didukung oleh teori yang mendukungnya, entah dari buku ataupun yang dari jurnal. Itu yang diperbolehkan seperti itu. Sehingga kalian tidak hanya tiba-tiba hanya meneliti saja tanpa alasan logis, kenapa harus reguler C, kenapa hanya reguler AB misalnya, kenapa semua angkatan misalnya. Itu harus ada satu gagasan yang mendukung. Itu ya, Saudara Raden ya, Saudara Yoga. Ada yang perlu kita diskusikan kembali? Silakan ya yang mau bertanya. Bu Safa tidak mau ketika sudah selesai dari forum ini, ada banyak sekali WA yang dari kalian yang menanyakan tentang ini, padahal sudah didiskusikan di sini, ataupun yang seharusnya kita diskusikan di sini begitu. Kita maksimalkan saja waktu yang ada. Kalau misalnya mungkin ada hal yang mengganjal yang perlu kalian diskusikan. Karena ada banyak sekali ya,
ada banyak sekali mahasiswa itu terhambat untuk menyelesaikan proposal. Harusnya di sini sudah selesai bab 1, tapi dia masih berkutat dengan topik penelitian. Itu yang banyak sekali dialami oleh mahasiswa kita. Karena topik penelitiannya itu tidak kunjung fix itu topik penelitiannya. Topik penelitiannya belum belum sesuai begitu loh. Belum sesuai dengan payung pokok penelitian kita, pendidikan ekonomi, bukan pendidikan IPS, ekonomi kewirausahaan, ekonomi koperasi, belum sesuai dengan itu. Masih banyak sekali kepuasan konsumen, habis itu strategi produsen, itu bukan ranahnya kita, tapi adalah ranah dari manajemen. Ada juga pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, itu tidak masuk di situ, tapi masuk di ranah manajemen sumber daya manusia. Oke ya, bisa dipahami ya semuanya ya. Sehingga ini yang menjadi PR untuk kalian di seminggu ke depan. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ada pertanyaan kembali? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto dulu ya sebelum berakhir ya semuanya. Silakan bisa dibuka. Sila keluar. Silakan bisa dibuka semua videonya. Mulai tadi yang tidak dibuka tuh anak-anak Busafa itu kalau dengar kata foto langsung mau foto itu anak-anak Busafa. Ya silahkan dibuka. Di mana Suryana ini? Suryana, Muhammad Arifin, Idya, Sela. Nggak ada. Sutia. Oke, kalau nggak ada yang mau buka. Kita foto ya, senyum semuanya, senyum semangat untuk 1 minggu ke depan. Kita kan ketemu hari Sabtu dengan kondisi fresh dan sudah menemukan berbagai permasalahan dan juga topik penelitian yang akan kalian angkat. Oke, semua kita foto ya. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini. Kita bertemu kembali hari Sabtu ya. Terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.